Siapa sih yang tidak pernah mencicipi kue kering? Kue yang dibuat dengan tekstur kering ini memang begitu digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Saat Lebaran, kue kering tak luput disajikan dan dihidangkan untuk tamu. Kue kering sendiri terdapat banyak macam dan jenisnya. Bila disebut satu persatu, memang jumlahnya akan banyak banget. Nah, kali ini kita intip yuk proses pembuatan kue kering yang ada di Kecamatan Murung Pudak. Di saat menjelang Lebaran, permintaan kue kering ini sangat meningkat. Tingginya permintaan kue kering menjadi salah satu peluang bisnis yang menguntungkan. Bisnis kue kering selalu laku keras di pasaran, seperti halnya di momen mendekati Lebaran. Kebutuhan kue kering yang terus meningkat membuat usaha kue kering patut diperhitungkan. Bisnis kue kering memang bukan jenis bisnis baru, namun bisnis ini berkembang serta bertumbuh pesat. Perkenalkan, nama saya Novika Sari. Saya owner dari Almera Cookery. Jadi kami ini lagi mengolah wadai nastar, ngarannya nastar daun. Isi dari selai nanas homemade. Ini selai nanas asli, bikinan sendiri. Buah asli. Berapa macam itu yang Jadi produk kami kah? Jadi produk kami itu ada 11 macam. Kalau bahannya sama aja, terbuat dari mentega, tepung protein rendah, habis itu gula, susu. Bahan dasarnya sama aja kayak orang. Kami buat adonan itu satu adonan dasar. Karena dibagi-bagi, misalnya nih buat semprit coklat, itu kami tambahkan coklat. Misalnya kami buat kastangel, itu kami tambahkan keju. Jadi adonan dasarnya satu, tapi untuk semua varian rasanya tuh ada tambahannya. Kayak keju, coklat, tamprin strawberry itu kami tambah strawberry, kayak itu. Jadi bahan dasarnya sama aja, cuma ada bahan tambahan kalau dibuat lagi ke varian lain. Kami tuh biasanya mengadon tuh 8-10 kilo mentega. Sehari itu kami mampu menghasilkan sekitar 8-10 lusin sehari. Jadi awalnya tuh dulu tuh mama tuh ketujuh bulah wadai. Diulah banyak-banyak, beri tetangga sekalian suka. Coba naik itu berjualan, open order. Target pertama tuh ya lumayan lah, misalnya 10 orang. Sekalinya tembus 50 paket. 100 paket, sampai hari ini tembus 500 paket. Kami mulai jualan tuh 2019. Oh, awalnya cuma nastar, semprit. Habis itu mengikuti tren orang tahun ini kan kue ini ada jual loh macam-macamnya per tahun. Jadi mumpati pasaran aja. Berawal dari coba-coba di tahun 2019 untuk menjual kue kering, sampai saat ini, kue kering Almira kebanjiran orderan loh. Kue kering yang dibuat di sini seperti nastar, putri salju, kue sagu, kue kacang, dan berbagai jenis kue kering lainnya laris manis diburu pembeli. Habis ini setelah setengah matang kita oles pakai kuning telur supaya warnanya cantik. Kuning telur tambah pewarna makanan warna kuning. Jadi setelah kita cetak itu langsung masuk oven sampai setengah matang. Nih, sampai setengah matang. Jadi habis ini kita masukkan lagi ke oven, itu memasakkan kuning telurnya. Ini satu ini menghasilkan 5 toples.
Hari ini kami khusus sagu sama nastar daun. Pertama masih adonan yang masih mentah itu kita masukkan sudah. Habis itu setengah matang baru kita kasih kuning telur. Bisnis kue kering ini tidak dapat berjalan maksimal jika tidak menggunakan mesin oven kue kering dalam pengolahannya. Pemakaian dari mesin oven kue kering dibutuhkan agar proses produksi kue kering berjalan lancar dan efektif. Kinerja mesin oven kue kering yakni mengolah kue kering dengan praktis dan mudah. Ini nastarnya yang baru keluar oven, jadi ini sudah masak. Nastarnya sudah kering, kita bangkit, terus kita lakukan pendinginan sebelum masuk toples. Berapa lama tadi oven? Mau ovennya sekitar 15 menit. Kalau pendinginannya? Pendinginannya sampai benar-benar dingin, karena kalau masih panas atau masih hangat itu masuk toples bisa berjamur. Kuning telurnya tuh harus benar-benar masak, benar-benar kering. Kita jape aja kayak ini, misalnya masih hangat, kada boleh dulu dimasukkan ke toples, harus benar-benar dingin, bisa berjamur. Apalagi nastar ini di dalamnya kan masih ada selai, jadi lembab, jadi harus benar-benar kering. Kilo, dulu per kilo kada per paket. Karena banyak ada yang hendak mesan tapi hendak banyak variannya, jadi diolah berpaket. Paket hampers. Jadi setiap paket tuh ada nastarnya. Rata-rata tuh mintanya nastar daun, malah ada yang tambah nastarnya tuh 2 kayak itu. Karena kami tuh satu paket itu nastarnya cuma 1 bolehnya. 5 varian, kada boleh sama. 5 jenis pokoknya. Satu paket tuh, satu toples. Nastarnya kami ada 3 sebenarnya. Ada nastar bulat, nastar gulung, sama nastar daun. Cuma yang best seller nastar daun. Jadi awal 2019 tuh kami tembus 200 paket. Habis itu meningkat jadi 300 paket. Tahun kemarin 500 paket. Nah tahun ini mudah-mudahan lebih dari 500 paket. Targetnya ya melebihi 500 paket lah. Soalnya kada kawa juga pang wadah ini diulah cepat karena tanpa bahan pengawet. Tahu lah. Amun pandangan ulun lah. Biasanya kalau ada pengawetnya tuh ada di toplesnya tuh berendakan. Ada pengawet tambahannya. Nah, pun kami tuh kada pakai bahan pengawet pokoknya. Makanya mau ulahnya mepet waktunya. Makanya kada kawa juga kayak target berapa toples, tergantung waktu. Kayak gini kami ngejar loh. Kayak gini kami ngejar waktu. Misalnya hendak sebanyak-banyaknya lah, tapi kan waktunya kada cukup karena tergantung waktu membuatnya. Kada kawa diulah berdahulu kayak itu. Kue kering selalu menjadi suguhan favorit banyak orang di berbagai kesempatan dan acara spesial. Bentuknya cantik, rasanya enak, dan pastinya lebih awet dibandingkan kue basah.
kering kerap menjadi salah satu hidangan yang wajib disajikan di meja ruang tamu atau ruang keluarga saat hari raya Lebaran. Nah, menjelang Hari Raya Idul Fitri, kue kering sering jadi incaran warga untuk melengkapi semarak saat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kami jual pertama-tama tuh cuma ke tetangga dari mulut ke mulut kayak itu. Jadi pas sudah rame, hanya buka online. Kami kan udah toko online aja. Kami setahun 2 kali aja produksi, Hari Raya Idul Fitri sama Hari Raya Adha. Nggih. Banyak yang hendak jadi reseller, banyak juga yang hendak jual lagi. Ya, tapi rata-rata yang buat makan sendiri, buat bagi-bagi karena kan ini pakai hampers. Cocok buat bagi-bagi keluarga. Kami packing pakai tas. Nah, jadi habis kita andaki di toples souting-souting loh. Habis itu kita pasangi stiker. Kita pasangi stiker satu-satu pulang. Nah, ini proses pasang stiker. Habis itu, setelah sudah di stiker seberataan, hanya kita packing ke dalam tas. Nih misalnya nih orang hendak 1 paket lah, ulahkan. Jadi isinya ada nastar bulat, tamprin coklat, kue kacang, tamprin strawberry, satunya semprit susu. Tapi orang bisa aja juga merequest sesuai kehendak orang. Nah habis itu kita buat ke dalam tas. Gini tasnya ulun jahit saurang. Nih. Ini tasnya ulun jahit saurang, ulun sablon saurang. Jadi deh hampers ala Almera Cookery. Dengan harga 120.000, sahabat warna sudah bisa mendapatkan 5 varian kue kering ini loh. Jadi pertama tuh dulu tuh kami tuh belum menggunakan oven kayak itu, hanya oven rumah tangga, oven kecil aja satu. Dari pertama kali tuh, habis itu beli lagi oven satu yang masih oven rumah tangga sampai sekarang bisa pakai oven besar, oven produksi. Jadi ini setelah kita dinginkan, sudah benar-benar dingin, habis itu kita proses pemakingan. Kita kasih ke toples satu-satu. Kami menggunakan toples ukuran 1/4 ya orang tuh. Iya 250 gram. Misalnya lah ini bestsellernya apa ini nastar daun. Kira-kira satu toplesnya tuh muat sekitar 20-an muat, tergantung misalnya kayak ini kastangnya halus-halus banyak lagi muatnya. Satu hampers, iya 1 paket tuh isinya ada 5. Jadi wadahnya tuh banyak pilihannya. Nih contohnya ini sagu yang di packing sekarang. Ini sagu, ini kastangel. Rasanya asin gurih, rasa keju. Sejak awal Ramadan, pesanan kue kering telah meningkat hingga berkali-kali lipat dibanding hari biasanya.
Jadi setiap ada yang hendak pesan tuh kami tawarkan milih sendiri kah atau recommended dari kami. Misalnya nih Nya milih. Jadi satu paket itu terdiri dari 5 varian. Termasuk nastar bisa pilih salah satunya. Jadi 5 varian, 5 macam. Atau bisa juga, kadang ada juga yang minta request nastarnya bisa tambah 3, bisa. Tapi syaratnya tambah 10.000 per varian. Jadi misal nastarnya ada 2 dalam satu paket, berarti 120 ditambah 10.000, jadi 130 bila hendak nastarnya 2. Sejauh ini tahun kemarin kami sudah coba pengiriman keluar, ada ke Jawa, ke Makassar ada. Tapi tahun ini sudah kami batasi Pak, kada lagi. Kenapa? Karena yang di sini aja masih banyak yang kada dapat. Jadi mending kita kirim di sini aja daripada ke sana jauh-jauh. Jadi untuk pengiriman luar Kalimantan kami tutup hanya untuk di Tabalong dan sekitarnya. Sementara. Siapa tahu kayak nama dunia. Jenis kue kering pun beragam. Rasa, bentuk, dan bahan-bahan tiap jenis pun berbeda. Target kedepannya tuh kalau bisa punya rumah produksi sendiri yang khusus bukan buat kue, kada mengganggu ini rumah. Habis itu ya siapa tahu bisa punya toko kah. Targetnya ya bisa 1.000 paket kah. Ada setahun. Nah, itu tadi sahabat Warna, proses pembuatan kue kering Almira. Tetap saksikan Warna setiap hari Sabtu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong.